Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GSPDI Philadelphia Sleman. Pagi hari ini, mari kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian karena begitu Allah cinta dunia. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau yang sudah memberkati istirahat kami semalam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami masih boleh menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami tanah hati yang gembur untuk kami bisa mendapatkan rema dari firman Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah online pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana beberapa hari lagi kita akan memperingati atau merayakan Natal. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema sikap hati dalam menyambut Natal. Dan saya akan mengambil dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda,
Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, bulan Desember biasanya semarak dengan berbagai persiapan untuk menyambut Natal. Tetapi barangkali Natal kali ini adalah Natal yang khusus karena kita berada dalam suasana pandemi. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak bagaimana kita menyiapkan sikap hati kita di dalam menyambut atau memperingati Natal tahun ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari perikop di dalam Matius yang baru saja kita baca tadi. Nah, ada 3 macam sikap ketika menyambut kelahiran Yesus yang dikisahkan di dalam Matius ini. Yang pertama adalah sikap orang Majus. Ya, mereka menyambut Natal dengan sukacita dan dengan pengorbanan. Itu yang kita bisa lihat. Nah, saya tidak akan membahas tentang sukacitanya. Tetapi memang sesungguhnya Natal itu adalah kabar kesukaan besar bagi dunia yang disampaikan oleh malaikat. Ketika kita baca di dalam Lukas 2, di sana dikatakan kesukaan bagi dunia karena kelahiran Yesus dan juga damai di bumi bagi orang yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat orang Majus. Siapa orang Majus? Nah, orang Majus itu dalam tradisi Kristen itu disebut juga orang-orang bijak dari timur, atau juga ada yang mengatakan raja-raja dari timur, diduga dari Persia. Nah, itu tempatnya cukup jauh dari Bethlehem. Tetapi mereka rela melakukan perjalanan jauh, menempuh perjalanan jauh hanya dengan petunjuk bintang. Mereka mencari, dan kita tahu dari perikop yang kita baca, akhirnya mereka berjumpa dengan Raja Herodes, dan kita melihat di sana kemudian terjadi semacam heboh ya, karena justru mereka yang di sana tidak tahu kalau ternyata ada raja yang baru lahir yang ingin dikunjungi oleh para Majus ini. Nah, yang menarik di sini yang mau saya sampaikan adalah orang Majus selain mereka menunjukkan antusias, keinginan, semangat yang luar biasa, mereka rela menempuh perjalanan jauh, dan kemudian mereka juga membawa persembahan, dan memang tidak dijelaskan sebetulnya berapa banyak orang Majus itu, apakah 3 atau 4 atau berapa. Tetapi ada sebagian yang merujuk karena persembahannya 3, ya mereka mengasumsikannya 3. Tetapi para Majus ini memang tidak dijelaskan secara detail oleh Alkitab ya. Walaupun di beberapa penafsiran ada juga yang bahkan memberi nama-namanya. Tetapi saya hanya mau menyoroti tentang korban yang dibawa ya. Yang pertama emas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Emas itu adalah simbol Yesus sebagai pribadi yang mulia, sebagai raja. Selain itu juga emas menggambarkan kehidupan
yang memancarkan kemuliaan Tuhan, atau kata lainnya adalah hidup yang menjadi berkat. Nah, itu sebabnya Roma 12 ayat 1 dan 2 menasihatkan, menganjurkan kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama, emas yang dibawa itu adalah memberikan penghormatan kepada pribadi Yesus yang lahir dan sebagai raja, walaupun dia lahir di tempat yang hina. Kemudian yang kedua, kemenyan. Kemenyan itu adalah biasanya dipakai dalam upacara-upacara penyembahan, ya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran 30 ayat 34, di sana dijelaskan bahwa kemenyan itu menyertai, kemenyan dan wangi-wangian itu menyertai untuk penyembahan. Dan ini berbicara tentang menyembah kepada Tuhan. Dan ketika Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, Tuhan mengatakan ada saatnya orang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, Bapak Ibu bisa baca di sana. Di sana dijelaskan. Nah, ini menunjukkan, ya, keinginan atau kerinduan untuk dekat atau untuk intim dengan Tuhan, ya. Dan ini adalah merupakan gambaran orang-orang yang setia beribadah kepadanya. Dan kemenyan ini juga menggambarkan posisi Yesus. Kalau emas tadi sebagai raja, kemenyan sebagai imam agung kita, ya. Dan yang terakhir, orang Majus ini juga membawa mur. Dan mur ini atau simbol atau gambaran bagaimana nanti Yesus yang hidup dan melakukan pelayanan di bumi harus berakhir di kayu salib di Kalvari. Kematian yang dianggap hina, kematian yang dianggap keji, tetapi itulah yang dilakukan, yang dijalani oleh Yesus. Itu gambaran dari 3 persembahan yang dibawa oleh para Majus. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita meneladani apa yang dilakukan oleh para Majus ini, yaitu ketika kita menyambut Natal, kita merasa bersuka cita karena juru selamat sudah lahir. Dan kemudian mari kita juga menumbuhkan kerelaan kita untuk berkorban. Berkorban di sini tentu bukan dalam arti materi saja, tetapi kita sudah melihat bahwa ada banyak yang bisa kita lakukan untuk berkorban ini, ya. Nah, kemudian kita melihat yang kedua, sikap dari para imam. Di dalam ayat 4 sampai 6, memang para imam kemudian mencari dan meneliti. Lalu mereka mengatakan, oh betul, lahirnya di Bethlehem. Bapak, Ibu dan saudara dikasih Tuhan, orang yang selalu mempelajari kitab suci, orang yang tahu banyak tentang nubuatan, tetapi sungguh mereka tidak peka, mereka tidak peduli, sampai keduluan dengan orang-orang Majus. Mereka yang seharusnya tahu, mereka seharusnya yang bisa melakukan persiapan dalam menyambut kelahiran Yesus, tetapi mereka menganggap, barangkali mungkin karena lahirnya di kota kecil, Bethlehem atau bahkan mungkin desa, nggak dianggap, nggak dipandang, diremehkan. Nah, seringkali menyepelekan dan meremehkan sesuatu yang di mata manusia dianggap tidak berharga, dianggap tidak layak. Jadi sikap mereka yang seharusnya, mereka yang tahu, mereka yang memahami, mereka yang mengerti tentang isi kitab suci, mereka paham tentang nubuat-nubuat itu, dan mereka bisa menunjukkan, bisa menjelaskan kepada para Majus itu, tetapi sungguh sikap mereka biasa-biasa saja. Tidak ada antusias, tidak ada sukacita yang ditunjukkan, tetapi hanya ya dianggap biasa saja. Bahkan mereka pun juga kemudian tidak mempedulikan lagi. Nah, yang terakhir kita melihat sikap dari Raja Herodes.
di ayat yang ketiga, 7, 8. Reaksi Herodes ketika didatangi oleh para Majus ini adalah terkejut karena para Majus itu bertanya di mana raja yang baru itu lahir. Tentu dia merasa takut kalau nantinya benar-benar ini raja akan menggeser posisi dia, menggeser kedudukan dia. Dia takut kehilangan tahtanya. Dan yang berikutnya, Herodes juga adalah orang yang penuh kemunafikan. Dia kumpulkan ahli-ahli Taurat, para imam kepala, lalu diskusi. Dan setelah selesai, ketika mereka semua selesai dari forum diskusi itu, Herodes berbincang sendiri secara pribadi dengan para Majus. Dan kita bisa melihat di dalam ayat 7 dan 8, di sana dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini adalah kebohongan terbesar dari Herodes. Dia katanya mau menyembah, tetapi hatinya diselimuti kedengkian, kebencian, ketakutan, karena ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan itu nanti dibuktikan ketika para Majus oleh malaikat Tuhan diperintahkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Herodes kemudian mengeluarkan perintah pembunuhan anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah, semua dibunuh. Herodes adalah gambaran dari orang-orang yang menyambut sukacita Natal, damai Natal itu dengan hal-hal yang berlawanan, yang sebaliknya, di mana dia penuh ketakutan, kemudian dia juga menutupi dengan topeng kemunafikannya. Nah, barangkali kita juga kadang-kadang melakukan seperti itu. Mungkin seolah-olah kita mau menyembah dia, tetapi sebetulnya tidak, bukan penyembahan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, melalui Matius 2 ini, mari kita menyiapkan sikap hati kita untuk menyambut Natal dengan benar. Biarlah kita terima sukacita Natal itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan antusias, sebagaimana para Majus tidak mengenal lelah menempuh perjalanan jauh, dan juga bagaimana mereka punya kerinduan untuk berkorban, memberi sesuatu kepada bayi Yesus yang baru lahir. Dan mari kita bersama-sama merenungkan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal kali ini dengan sikap hati yang benar. Dan akhirnya selamat menyongsong Natal tahun 2020 ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk pertolongan Tuhan sampai pada hari ini, bahkan di bulan Natal ini, walaupun kami tidak seperti tahun-tahun yang lalu di dalam merayakannya,
tetapi Engkau tidak terbatas untuk memberikan damai dan sukacitamu dalam setiap hati kami. Mampukan kami oleh kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya menolong mereka yang lemah, beri kekuatan, yang dalam keadaan pemulihan, kiranya kesempurnaan dari Tuhan, kekuatan kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang dalam masalah persoalan, Tuhan juga yang memberi jalan keluar, dan nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah bagi Engkau untuk masa-masa di bulan Natal sampai Tahun Baru. Tuhan kiranya tetap membentengi hidup kami, melindungi kami aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga pemerintah bangsa dan negara kami di dalam mengatasi berbagai hal yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Baik masalah keamanan, masalah ekonomi, masalah kesehatan melalui corona yang juga belum terselesaikan sampai pada hari ini. Tuhan tetap memberi kemampuan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota kami, daerah istimewa Yogyakarta. Tuhan melindungi di masa Natal dan Tahun Baru ini. Di masa liburan, Tuhan kiranya tetap memberikan kenyamanan, keamanan bagi kota yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mari Tuhan kedangkan tangan-Mu. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.